ini artis ini. Jadi ini suatu persoalan tersendiri. Jadi 4 anggota DPR ini kemudian memicu, men-trigger masyarakat. Ini terkait demonstrasi yang sudah 3 hari ya, tanggal 25, terus tanggal 28, dan sekarang hari 29 ya. Ini tidak terlepas atau ini terkait erat dengan pernyataan-pernyataan dan perilaku anggota DPR di DPR sendiri ya, yaitu perilaku persoalan kenaikan gaji yang dibarengi dengan tari-tarian dari anggota DPR, kemudian ada ucapan dari salah satu anggota DPR, Saroni, yang menyatakan masyarakat yang menyatakan ingin membubarkan DPR itu tolol. Itu juga adalah salah satu pemicu atau trigger sehingga demo ini berlangsung besar-besaran. Jadi ada kekecewaan masyarakat terhadap apa yang dilakukan di DPR, itu sudah pasti. Kemudian ada beberapa anggota DPR yang kemudian menantang rakyat, itu juga salah satu yang memicu. Jadi selain dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang-kadang blunder ya, yang pertama mengenai kenaikan pajak, yang kedua mengenai pemblokiran rekening, yang ketiga mengenai lahan-lahan yang disita oleh negara karena tidak dimanfaatkan selama 2 tahun. Ini kan kebijakan yang blunder ya, tapi pemicu utama adalah adanya anggota DPR yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Rakyat sedang sengsara, nyari makan susah, banyak yang nganggur. Kemudian anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kemudian mereka menari-nari. Entah bagaimana caranya, yang jelas terpublikasikan sehingga kemudian ini menjadi respon yang negatif bagi rakyat. Rakyat kemudian merasa kecewa, merasa DPR ini tidak peka dengan penderitaan rakyat. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau ini tidak dibereskan, ini kemungkinan besar akan berlanjut demonstrasi seperti ini dan ini membahayakan keamanan negara. Jadi kita meminta supaya DPR introspeksi yang pertama. Nah, siapa di anggota DPR yang kemudian menjadi sorotan oleh masyarakat? Yang pertama adalah Saroni, karena pernyataannya menyatakan masyarakat tolol. Satu. Yang kedua adalah Eko Patrio yang menari-nari, kemudian seolah-olah menantang rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Uya Kuya yang juga menyatakan kan artis begitu ya. Jadi 4 apa Nafa Urban? Apa Nafa Urban bilang apa? Terkait yang tunjangan 50 juta. Oh iya, tunjangan 50 juta. Itu juga sebenarnya dan rata-rata ini artis ini. Jadi ini suatu persoalan tersendiri. Jadi 4 anggota DPR ini kemudian memicu, men-trigger masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Korelasinya jelas ya. Jadi bukan yang sesuatu yang mengada-ada, tapi memang ada korelasinya karena dalam demonstrasi juga terucapkan mengenai pembubaran DPR juga, termasuk nama-nama anggota DPR yang kemudian membuat masyarakat sakit hati juga disebutkan dalam demo. Jadi ini kemudian kita sayangkan anggota DPR macam apa ini yang kemudian kehilangan legitimasi dari rakyat. Jadi kita bisa pastikan nama Saroni, nama Eko Patrio, nama Uya Kuya, kemudian Nafa Urbah juga, kemudian potensi besar kehilangan legitimasi dari rakyat mengenai posisi mereka sebagai anggota DPR. Makanya supaya ini kondusif, kita minta supaya mereka sebaiknya mengundurkan diri dari DPR ya. Karena kalau mereka jalan panjang pun di DPR itu sudah tercoreng namanya, sudah dicatat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh dunia medsos, oleh netizen, bahwasanya mereka melukai hati rakyat. Jadi itu tadi, supaya suasana kondusif. Jadi sumber masalahnya di demo kemarin dan sekarang ini adalah adanya kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR yang menjadi sombong dan congkak.
Bang, banyak yang netizen yang mengatakan bahwa akan terjadi kembali dari 98. Mengulang kembali. Potensi itu ada, potensi terjadinya peristiwa 98. Hanya saja ini kan yang disasar adalah DPR. Yang disasar adalah DPR, bukan eksekutif, bukan pemerintah negara. Jadi eksekutif ini kan presiden dan wakil presiden. Tapi bisa saja kalau ini tidak cepat diredam, tidak cepat ditanggulangi dengan pola-pola persuasif yang kemudian tepat, ini kemudian akan berakibat terjadinya akumulasi lebih lanjut dari demonstrasi yang berlangsung berulang, kemudian memicu eskalasi yang lebih tinggi lagi sehingga berpotensi kemudian peristiwa 98 itu bisa terulang terjadi. Yang disasar akhirnya nanti lembaga eksekutif. Sekarang kan yang disasar DPR begitu. Jadi bisa terjadi lembaga eksekutif kalau eksekutif tidak bijak juga mengatasi persoalan-persoalan ini. Makanya ini diperlukan ketegasan. Kita sudah paham pemicunya memang kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang blunder tadi ya. Jadi itu yang kemudian harus dibereskan baik oleh DPR maupun eksekutif. Kalau lambat dibereskan, eskalasinya akan bertambah besar berkemungkinan. Bang, aksi demo ini benar nggak sih Bang ada yang mendanai? Kalau aksi demonstrasi pada umumnya aksi demonstrasi kalau kita lihat ada mahasiswa yang bergerak, ada buruh yang bergerak. Mereka kan organisasi. Tentunya pendanaan itu pendanaan yang sifatnya internal. Dari mahasiswa mereka kolektif, dari buruh juga mereka kolektif. Tapi kemudian karena ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat, dana yang paling besar itu adalah dana emosi masyarakat. Jadi masyarakat merasa emosional, merasa kecewa sehingga itu menjadi trigger yang paling besar. Jadi bukan dana uang, tapi dana emosi masyarakat yang kemudian menciptakan akumulasi demonstrasi yang kemudian membesar. Nah, ini yang cepat ditanggulangi. Nah, siapa masyarakat itu? Masyarakat itu masyarakat umum, anak sekolah, anak STM, kemudian anak-anak yang masih muda yang tidak bekerja, banyak yang nganggur, kemudian ojol juga yang pendapatannya sedemikian rupa rendah, tapi kemudian mengalami kekecewaan, termasuk juga kesalahan-kesalahan dalam hal eksiden. Terjadinya eksiden di mana aparat kepolisian kemudian menciptakan insiden dan eksiden yang menyebabkan kematian satu orang anggota ojol, yaitu apa? Siapa namanya? Afan Kurniawan. Begitu, itu dia. Nah, kembali kepada siapa yang salah? Yang salah DPR, anggota DPR yang kemudian tidak peka dengan sensitivitas penderitaan rakyat. Itu yang salah di sana. Nah, kemudian apakah polisi salah dalam bekerja? Polisi tentunya bekerja sudah maksimal sebenarnya berdasarkan protap-protap, tapi karena kepanikan, karena eskalasi yang tinggi, nah akhirnya polisi juga ikut jadi dipersalahkan begitu, yaitu Brimob ya. Tapi sebenarnya mereka ini tidak ada pilihan, polisi-polisi ini tidak ada pilihan selain bekerja atas perintah kerja untuk mengamankan negara. Tapi mereka tentunya tidak luput dari kesalahan ya. Dan kemarin terjadi kesalahan, entah disengaja apa tidak, tapi yang jelas salah satu unsur dari kejadian kemarin itu yang berakibat meninggalnya satu anggota ojol, yaitu karena kemungkinan besar kepanikan gitu dan kelelahan dari aparat kepolisian. Tapi mereka tetap salah secara protap ya, prosedur tata kerja penanganan demo. Bang, ini banyak juga yang tadi Polda ingin Kapolri untuk turun, seperti apa Bang tanggapannya? Ya, salah satu bentuk tanggung jawab kepolisian institusi atau lembaga negara kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam bekerja, ya ada permintaan turun, ya itu sudah memang permintaan masyarakat begitu. Ini juga harus dipahami oleh pihak kepolisian. Ya memang masyarakat minta begitu. Nah, sporadis tentu permintaannya, tapi ini juga bermakna. Kalau memang bekerja tidak maksimal, kemudian terjadi kesalahan, kan yang bertanggung jawab kepalanya, bukan ekornya. Lagi? Ini